Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1115 pastinya sudah dinantikan oleh para opler. One Piece rilis di minggu ini dan masih melanjutkan nobar film panas milik Dr. Vegapunk di seluruh dunia. Penasaran kan dengan klimaksnya? Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama opler sekalian. Ya, beberapa leaker sudah memberikan sedikit hint mengenai One Piece Chapter 1115, di mana kita para opler diminta untuk mengencangkan sabuk pengaman, dan salah satu hint dari Redon yang mengatakan bahwa akan ada mitologi yang dikembangkan dalam chapter kali ini. Itu artinya One Piece Chapter 1115 kembali berfokus pada informasi tentang Joy Boy dan abad kekosongan. Film panas milik Dr. Vegapunk akhirnya mulai menjawab misteri mengenai abad kekosongan di dunia One Piece, termasuk informasi mengenai kerajaan kuno, The Great Kingdom, yang memiliki peradaban sangat maju, bahkan lebih advance jika dibandingkan dengan Pulau Egghead saat ini. Akhirnya dijelaskan mengapa kerajaan kuno itu dapat memiliki teknologi yang sangat maju, karena ternyata kerajaan itu berafiliasi dengan suku bulan yang turun ke bumi. Dalam cover story Enel dijelaskan jika suku bulan itu tinggal di kerajaan bernama Birka di bulan. Mereka turun ke bumi untuk mencari sumber daya alam karena sumber daya mereka di bulan sudah habis. Itulah mengapa ketika Enel sampai di bulan, banyak robot yang dinamakan automata tergeletak dan kehabisan energi di sana. Dan salah satu teknologi yang didapatkan kerajaan kuno dari para ras bulan itu adalah Mother Flame. Dalam mural yang diperlihatkan dalam cover story Enel, terdapat gambaran api yang berada di dalam sebuah wadah. Mother Flame jika di dunia nyata bisa disamakan dengan energi nuklir, di mana energi ini termasuk ke dalam energi tak terbarukan. Itu artinya ketika sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat Mother Flame habis, maka energi itu sudah tak bisa diciptakan lagi. Kasusnya sama seperti para ras bulan yang turun ke bumi, karena sumber energi yang dibutuhkan untuk membuat Mother Flame di bulan sudah habis. Mereka memutuskan untuk bermigrasi ke bumi. Penemuan Mother Flame oleh Vegapunk ini merupakan dosa besarnya yang pertama, mengingat pembangkit energi tenaga Mother Flame ini membutuhkan biaya yang sangat mahal dan dapat disalahgunakan. Karena sifat Mother Flame yang memiliki daya hancur seperti tenaga nuklir, maka hal tersebut dapat digunakan sebagai senjata pemusnah massal jika digunakan oleh orang yang tidak tepat. Impian Dr. Vegapunk adalah menciptakan perdamaian di dunia dengan cara memberikan energi yang tak terbatas dan dapat diakses di mana-mana oleh semua orang di seluruh dunia. Hal ini tak mungkin dapat dilakukan dengan Mother Flame, karena pada akhirnya teknologi ini hanya dapat dimiliki oleh kerajaan-kerajaan yang berkuasa, dan kerajaan yang miskin akan terus berada dalam peperangan. Sama seperti yang terjadi pada saat ini, Mother Flame hanya dimiliki oleh pemerintah dunia, tapi bangsatnya, mereka malah menggunakannya sebagai senjata nuklir yang dapat menghancurkan satu negara dalam sekejap saja. Di mana senjata yang dimiliki oleh pemerintah dunia yang digunakan untuk menghancurkan kerajaan Lulusia adalah salah satu senjata kuno, yaitu Uranus. Apakah Im-sama dan para Gorosei yang menginginkan tenggelamnya dunia? Vegapunk saat ini sedang menceritakan tentang sosok bintang utama dalam masa abad kekosongan, yaitu Joy Boy. Dan dari kesimpulan yang diceritakan oleh Vegapunk di awal pesannya, yaitu dunia ini akan tenggelam. Apakah itu artinya sebenarnya Joy Boy lah yang ingin menenggelamkan dunia? Itulah mengapa Vegapunk membuat disclaimer jika dalam hal itu dia tak bisa melabeli sosok itu sebagai yang jahat ataupun yang baik, karena Vegapunk belum mengetahui sepenuhnya mengapa sosok itu mau melakukan hal tersebut. Sepertinya sosok itu yang dimaksud oleh Vegapunk adalah Joy Boy. Ketika bajak laut Roger berada di Laugh-Tale, mereka mengetahui apa kegunaan dari senjata kuno. Ternyata senjata kuno akan digunakan oleh Joy Boy untuk menghancurkan dinding Red Line yang berada tepat di atas pulau manusia ikan. Dan senjata yang dapat menghancurkan dinding itu adalah senjata kuno Pluton dan juga Uranus. Dengan hancurnya sebagian besar dinding Red Line, maka lautan All Blue akan terbentuk, namun pulau-pulau akan banyak yang tenggelam. Itulah mengapa Joy Boy telah menyiapkan kapal raksasa Noah
kapal yang akan digunakan untuk mengevakuasi seluruh manusia, yang kapalnya akan dibantu ditarik oleh kekuatan dari Poseidon. Setelah itu seluruhnya akan tinggal bersama di atas Red Line, seperti apa yang dinyatakan oleh Doflamingo. Jika mereka semua pasti selalu bisa berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Nah, rencana gila Joy Boy ini tak disetujui oleh Im Sama beserta ke-20 aliansi kerajaannya, di mana pada akhirnya kerajaan kuno berhasil dihancurkan karena Im Sama berhasil membajak senjata kuno Uranus. Jatuhnya Uranus ke tangan Im Sama karena kesalahan yang dilakukan oleh Sunisa dan juga robot kuno. Itulah mengapa mereka berdua meminta maaf kepada Joy Boy. Itu artinya saat ini Uranus berada di genggaman pemerintah dunia, sedangkan Pluton berada di Wano Kuni yang ada di bawah bendera bajak laut topi jerami. Luffy adalah pewaris tekad Joy Boy. Pasti dia akan menyelesaikan impian yang diwariskan oleh Joy Boy. Apakah kalian masih ingat dengan Madame Shirley, putri duyung yang ramalannya tak pernah meleset? Dia meramalkan Luffy akan menghancurkan pulau manusia ikan. Dan itu benar adanya karena Luffy nantinya akan menghancurkan dinding Red Line tepat di mana Merejoa berada, yang itu artinya berada di atas pulau manusia ikan. Pada akhir One Piece chapter 1115, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya, dan itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video mengenai informasi tentang kejadian saat abad kekosongan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.